Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Aksal Akbari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang periodisasi sejarah peradaban Islam. Secara umum, peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode besar, yakni klasik, pertengahan, dan modern. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan tahun 650 sampai 1000 Masehi, dan fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Dari kedua fase ini dikemukakan oleh para sejarawan. Fase yang pertama yakni fase ekspansi, yaitu fase perluasan, integrasi, fase menyatukan, dan yang terakhir adalah kemajuan. Dan fase yang kedua di sini fase disintegrasi, yaitu fase mulai runtuhnya keutuhan umat Islam pada saat itu. Bisa dilihat dari kedua tahun Masehi, dari tahun antara jarak fase yang pertama dan kedua ini yaitu tidak terpaut jauh. Jadi di sini menurut para sejarawan, di fase yang pertama dan kedua ada yang mengatakan fase yang pertama ini adalah fase waktu Nabi Muhammad SAW masih hijrah di Makkah, dan yang fase kedua ini setelah atau di Madinah, hijrah di Madinah. Lanjut pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam kemudian meluas dari Afrika Utara sampai Spanyol di belahan barat. Lebih lanjut, perluasan ini menyentuh Persia hingga ke India di belahan timur. Jadi mulai masuk ke Eropa, pengaruh Islam meluas. Yang pertama, sebelum masuk ke Spanyol, Islam lebih dulu ada di Afrika Utara sampai lalu ke Spanyol. Lalu lebih lanjut, perluasan ini menyentuh Persia hingga ke India. Islam masuk ke India melalui tepi pantai Gujarat di India, melalui jalur perdagangan. Lanjut, sejumlah ulama besar bermunculan di fase ini, antara lain Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Ada juga Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Ibnu Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Sayangnya pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Jadi pada fase yang ini, Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, keutuhan umat Islam di sini lebih khususnya politiknya mulai pecah, dikarenakan kekuasaan umat Islam pada saat itu dikuasai oleh Hulagu Khan. Di sini Islam ditaklukkan oleh Hulagu Khan yang membawa pasukan untuk mengepung kota Baghdad. Dia membawa pasukan kurang lebih 200.000 pasukan. Rencana Hulagu Khan ini awalnya membawa pasukan dan meminta pada saat itu pemimpin kota Baghdad, Khalifah
Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu jelas mentah-mentah menolak untuk memberikan kota Baghdad begitu saja. Lalu terjadilah perang. Pada saat itu Islam memiliki benteng-benteng di sekitaran kota Baghdad. Yang pertama, strategi mereka untuk menaklukkan kota Baghdad yaitu menyerang benteng-benteng yang ada, menaklukkan satu persatu benteng yang ada. Lalu mereka membangun kemah pasukan di sekitaran kota Baghdad untuk menambah pasukannya. Setelah kurang lebih seminggu, akhirnya mereka bisa menaklukkan kota tersebut. Tidak tanggung-tanggung mereka menaklukkan kota tersebut sampai kota tersebut rata dengan tanah. Oke, selanjutnya periode yang kedua adalah periode pertengahan. Periode pertengahan juga terbagi dalam dua fase, yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Pada fase kemunduran, peradaban Islam terpecah antara Islam bagian Arab yang pusatnya di Mesir dan Islam bagian Persia. Adapun Islam yang berpusat di Mesir terdiri dari Arab, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sedangkan Islam di Persia terdiri dari Iran, sebagian negara di semenanjung Balkan, Asia Kecil, dan Asia Tengah. Sedangkan fase tiga kerajaan besar ditandai dengan tingginya tekanan terhadap Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Mughal, dan Kerajaan Syapawi. Jadi di sini tiga kerajaan besar ini adalah Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Mughal yang dipimpin oleh orang India, dan Kerajaan Syapawi. Lanjut, pada periode ini tiga kerajaan Islam tersebut mengalami kehancuran di bidang militer dan politik karena konflik dengan bangsa Eropa dan orang-orang India. Imbasnya, perhatian terhadap ilmu pengetahuan pun berkurang dan mengakibatkan peradaban Islam semakin mundur. Jadi pada periode kedua ini, kerajaan Islam mengalami kekalahan di bidang militer dikarenakan terjadinya bentrok dengan bangsa-bangsa Eropa. Pada saat itu bangsa Eropa bersekongkol. Lebih tepatnya ada tiga negara, yaitu negara Inggris, Prancis, dan Rusia. Juga ada yang berhasil dikalahkan, yaitu kerajaan Bizantium, lalu dengan orang-orang India. Selanjutnya, periode yang terakhir adalah periode modern. Setelah periode pertengahan yang mana peradaban Islam mengalami kemunduran, muncul periode modern yang menandai kebangkitan peradaban Islam. Periode ini berlangsung dari tahun 1800 hingga sekarang, hingga saat ini, di mana umat Islam mulai sadar akan peradaban Barat yang lebih maju dan tinggi. Yang pada awalnya pada periode pertama, yaitu periode klasik. Di sini pada periode klasik ini Islam tentu saja lebih unggul daripada bangsa-bangsa Barat, dikarenakan pada masa itu Islam memiliki ilmu pengetahuan berupa buku-buku, banyak sejarawan yang terkenal, dan pada saat itu penemuan-penemuan banyak ditemukan oleh sejarawan Islam. Dan di sini kebalikannya, pada dimulainya tahun 1800 ini hingga saat ini bangsa Barat lah yang menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, baik dari segi teknologi informasi dan lain-lainnya.
Selanjutnya, periode modern ditandai dengan kebangkitan awal Islam pada awal abad ke-19 hingga 1960-an, di mana muncul kesadaran pembaharuan dalam Islam dalam segi politik, militer, sosial, dan budaya. Selain itu, kekalahan Arab oleh Israel pada 1960-an juga menjadi salah satu titik yang menggugah umat Islam. Pada periode modern mulai berkembang pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis guna pembaharuan Islam di masa kontemporer. Pada masa periode modern ini Islam banyak karena tadi mereka sadar, akhirnya mereka banyak melakukan pembaharuan baik pembaharuan dari politik, militer maupun sosial dan budaya. Jadi di sini banyak yang memunculkan teori-teori dan memunculkan gagasan-gagasan pembaharuan untuk kedepannya untuk bisa menyaingi bangsa-bangsa Barat, karena dulu pada saat mereka di periode klasik mereka lebih unggul. Yang pada saat itu bangsa Barat disebut masa kegelapan mereka. Jadi Islam sampai saat ini masih mencoba untuk bersaing baik dari segi tadi politik, militer, sosial, dan budaya. Ilmu pengetahuannya lebih khususnya juga pengaruh yang cukup signifikan mempengaruhi umat Islam, karena pada perang melawan bangsa Mongolia pada periode klasik mereka sempat berperang dengan bangsa Mongol. Itu cukup membuat Islam banyak kehilangan ilmu pengetahuan, karena pada saat itu bangsa Mongolia menguasai kota Baghdad, yaitu dijuluki kota ilmu pengetahuan pada saat itu. Jadi mereka banyak membakar buku-buku pengetahuan-pengetahuan yang terdapat di perpustakaan besar pada kota itu, dan mereka menguasainya. Karena itulah Islam, salah satu faktornya Islam tertinggal oleh bangsa Barat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata dan ucapan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.